Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Biarlah hari ini kita boleh sama-sama diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah sehat dalam iman. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Titus adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus. Dalam Rasul Paulus memberitakan Injil. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama, di sana tercatat bahwa Titus ini pernah ikut serta pelayanan Rasul Paulus ketika dia pergi ke Yerusalem. Paulus juga menyebut Titus ini sebagai anak, tidak hanya sekedar rekan sepelayanan dalam pemberitaan Injil, tetapi juga menyatakan bahwa dia adalah seorang anak yang sah menurut iman di dalam Yesus Kristus. Kita bisa membaca itu di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, juru selamat kita menyertai engkau. Rasul Paulus tidak hanya menyebut Titus ini sebagai rekan pelayanan, tetapi juga sebagai anaknya yang sah di dalam Kristus Yesus. Dan keberadaan Titus ini di Kreta adalah karena diutus oleh Paulus dengan suatu maksud dan tujuan, yaitu mengatur jemaat yang ada di Kreta. Menjadi pertanyaan yang timbul dalam setiap kehidupan kita, mengapa Paulus mengutus Titus untuk mengatur orang-orang yang ada di Kreta? Mengapa harus diatur? Kalau kita membaca di ayat yang ke-10, ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kita akan menemukan bagaimana keadaan orang-orang Kreta saat itu. Sehingga Titus diutus oleh Paulus untuk pergi ke sana dan mengatur mereka. Di ayat yang ke-10, 14 sampai 16 kita menemukan bagaimana kehidupan orang-orang Kreta. Mereka hidup tidak tertib. Mereka percaya bahwa sekalipun mereka percaya kepada Kristus, mereka juga tetap harus melakukan hukum Taurat. Mereka harus tetap bersunat, melakukan sunat supaya berkenan di hadapan Allah. Mereka percaya kepada dongeng-dongeng Yahudi, percaya kepada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi mereka menyangkal Allah. Bahkan juga dikatakan bahwa mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang baik. Itulah keadaan orang-orang Kreta saat itu. Inilah yang menjadi alasan mengapa Paulus mengutus Titus pergi ke sana untuk mengatur orang-orang yang ada di sana. Kehidupan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup tidak tertib, percaya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi mereka menyangkal Allah, tidak mampu berbuat sesuatu yang baik. Paulus mengutus Titus untuk menegur setiap kehidupan mereka, orang-orang Kreta, supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Berarti keadaan iman orang-orang Kreta saat itu, keadaan iman mereka sedang tidak sehat. Kalau Paulus mengutus Titus supaya dia menegur orang-orang Kreta dan supaya mereka imannya sehat kembali, berarti keadaan mereka saat itu imannya sedang tidak sehat. Yang membuat iman mereka tidak sehat adalah percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ayat yang ke-10, 14 sampai 16 kita boleh menemukan bagaimana keadaan mereka. Mereka percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Mereka percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak tertib, mereka tidak mampu melakukan hal yang baik. Keadaan iman mereka
sedang tidak sehat. Oleh sebab itu, Paulus mengutus Titus untuk menegur mereka, mengatur mereka supaya iman mereka kembali sehat. Iman yang tidak sehat dikarenakan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sebaliknya, iman yang sehat percaya kepada ajaran-ajaran yang sehat. Apa itu ajaran-ajaran yang sehat? Ajaran-ajaran yang berdasarkan Injil kebenaran. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11, demikian firman Tuhan, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ajaran sehat adalah berdasarkan Injil kebenaran, Injil dari Allah yang mulia. Itu yang dikatakan ajaran sehat, ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, ajaran-ajaran yang tidak sehat adalah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan Injil kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan tubuh jasmani kita. Ketika kita makan sesuatu yang tidak sehat atau kurang sehat, itu sangat bisa membuat tubuh kita juga tidak sehat. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan yang sehat untuk iman kita, untuk kerohanian kita, untuk kehidupan kita. Kalau kita makan makanan yang kurang sehat, kita bisa kurang sehat juga tubuh kita. Oleh sebab itu, sama dengan iman kita, kalau kita memakan, kalau kita menerima ajaran-ajaran yang sehat, juga iman kita akan sehat. Ajaran-ajaran yang sehat membuat iman kita sehat. Ajaran-ajaran yang tidak sehat membuat iman kita tidak sehat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-13, firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, peganglah ajaran-ajaran yang sehat. Peganglah kebenaran firman Tuhan. Dari beberapa terjemahan lain dan ayat-ayat firman Tuhan memberikan kita penjelasan tentang berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat. Yang pertama adalah mendengar. Berpegang sama halnya dengan mendengar. Berpegang kepada ajaran-ajaran sehat sama halnya dengan mendengar ajaran-ajaran sehat. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat, dia harus mendengar ajaran-ajaran itu. Ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah ikutilah atau lakukanlah. Orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat harus mengikuti atau melakukan ajaran-ajaran itu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan orang berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat. Firman Tuhan hari ini menasihatkan kepada setiap kehidupan kita supaya kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat. Kita harus berpegang, yaitu mendengar dan mengikuti atau melakukan ajaran-ajaran yang sehat. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya iman kita sehat. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ajaran-ajaran yang tidak sehat itu dapat membuat iman kita tidak sehat. Tetapi ajaran-ajaran yang sehat dapat membuat iman kita sehat. Oleh sebab itu mari kita berpegang, yaitu mendengar dan mengikuti atau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang sehat, maka iman kita
akan sehat di hadapan Tuhan. Dan kita juga dapat menasehati orang-orang yang imannya kurang sehat, yang tidak sehat. Ketika iman kita sehat, kita bisa menasehati orang, kita bisa menuntun orang untuk memiliki iman yang sehat juga, seperti setiap kehidupan kita. Di dalam Titus pasal yang pertama ini ayat yang ke-9, Titus pasal yang pertama ayat yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Firman Tuhan katakan ketika kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat, kita sanggup menasehati orang-orang sesuai dengan ajaran yang kita terima, yang kita pegang. Kita dapat menuntun, memimpin orang untuk memiliki iman yang sehat juga seperti setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menasihatkan setiap kehidupan kita. Mari kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat, mendengar dan mengikuti atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang harus kita pegang. Itu yang membuat iman kita sehat. Dan kita mampu membawa orang, menasehati orang, menuntun orang, juga iman mereka bisa sehat seperti setiap kehidupan kita. Keberadaan kita boleh menjadi berkat untuk rekan-rekan seiman kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar itu boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami belajar untuk berpegang kepada ajaran-ajaran yang sehat. Kami mendengar, kami mengikuti dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang membuat iman kami sehat di hadapan Tuhan. Dan keberadaan kami boleh menuntun, kami boleh menasehati, memimpin orang untuk memiliki iman yang sehat juga seperti setiap kehidupan kami. Dan keberadaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.